Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indriani. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang anak hiperaktif. Di dalam pembahasan ini nanti saya akan membagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu mengenai kasus tentang anak hiperaktif. Yang kedua yaitu teori yang membahas mengenai anak hiperaktif. Dan yang ketiga adalah solusi, bagaimana cara menangani anak hiperaktif tersebut. Baik, kita langsung ke tahap yang pertama, yaitu mengenai kasus. Kasus yang akan saya angkat ini berdasarkan pengalaman saya waktu saya mengajar di kelas 1, salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di Kota Pekalongan. Di kelas tersebut ada salah satu anak yang tidak bisa diam. Dia selalu berkeliling kelas untuk mengusili teman-temannya. Mulai dari mengambil pensil temannya tanpa meminta izin, menyenggol temannya pada saat menulis, dan tak jarang dia juga sering mengajak temannya untuk mengobrol pada saat pembelajaran dan mengajak teman-temannya untuk bermain pada saat pembelajaran. Saya sudah mencoba untuk memberitahukannya, namun belum ada 5 menit anak tersebut mengulanginya lagi. Dan anak tersebut tergolong anak yang mempunyai intelektual yang rendah karena dia tidak pernah sampai selesai dalam mengikuti pembelajaran, dan ketika diberikan tugas pun dia tidak pernah selesai, hanya sebagian saja yang dikerjakan. Kemudian pada saat selesai pembelajaran, saya mencoba untuk berdiskusi dengan guru-guru yang lain, dan ternyata bukan hanya saya saja yang berpendapat demikian. Ternyata guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut juga mengeluhkan tentang satu anak tersebut. Dan ketika kami berdiskusi dengan kepala sekolah, anak ini memang tergolong anak hiperaktif yang tidak bisa diam seperti teman-teman yang lain. Dan ketika diselidiki, anak ini di rumah itu bergaulnya dengan anak di atas usianya, dan perhatian orang tua yang kurang itu yang mempunyai dampak kepada anak tersebut, sehingga di dalam kelas anak ini tidak bisa diam seperti teman-teman yang lain. Pada bagian yang kedua yaitu mengenai teori yang membahas tentang anak hiperaktif, seperti yang dikatakan oleh Dr. Seto Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Mengatasi Problem Anak Sehari-hari. Hiperaktif adalah perilaku yang ditandai dengan sikap tidak mau diam, sikap yang tidak bisa berkonsentrasi, dan bertindak sekehendak hatinya atau impulsif. Sedangkan menurut Sani Budiantini Hermawan, hiperaktif merupakan gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan oleh disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiperaktif merupakan gangguan tingkah laku yang ditandai dengan sikap tidak bisa diam, tidak mampu berkonsentrasi, berkehendak sesuka hatinya atau impulsif, dan tidak mampu memusatkan perhatian. Menurut Ferdinand, ciri-ciri anak hiperaktif itu ada 8. Yang pertama yaitu tidak fokus, yang kedua sulit untuk dikendalikan, yang ketiga impulsif, melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa dipikir terlebih dahulu, dan yang keempat itu menentang. Ciri yang kelima yaitu destruktif atau merusak. Ciri yang keenam yaitu tidak kenal lelah karena selalu bergerak. Ciri yang ketujuh yaitu tidak sabar atau usil. Dan yang terakhir, intelektualitas yang rendah. Selain pengertian dan ciri-ciri anak hiperaktif, terdapat 5 penyebab terjadinya anak hiperaktif. Yang pertama yaitu kelainan atau gangguan pada otak si anak. Kelainan atau gangguan otak ini bisa dialami pada saat kehamilan sang ibu atau pada saat proses melahirkan yang kurang lancar, yang bisa mengakibatkan anak ini mempunyai kelainan otak. Dan yang kedua yaitu faktor toksis atau faktor makanan yang dikonsumsi oleh anak. Seperti bahan-bahan pengawet yang sering dikonsumsi oleh anak itu bisa berpotensi untuk menjadikan anak tersebut jadi anak yang hiperaktif. Kemudian faktor atau penyebab yang ketiga yaitu faktor genetik. Jadi faktor keturunan itu tidak hanya
tentang fisik, tapi juga sikap dari orang tua yang bisa diturunkan kepada sang anak. Kemudian penyebab yang keempat yaitu mengenai lemah pendengaran. Dan yang kelima itu faktor lingkungan, seperti pergaulan anak pada saat di rumah dan kondisi keluarga yang kurang memperhatikan sang anak. Ini bisa berpotensi untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak yang hiperaktif. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mengenai solusi bagaimana menangani anak hiperaktif. Ada 6 solusi. Yang pertama yaitu menerapkan peraturan. Kita harus menerapkan peraturan yang sesuai dengan pemahaman sang anak sedetail mungkin. Dan kita juga harus mempersiapkan reward dan punishment. Jika anak ini melakukan kesalahan, kita bisa menghukumnya dengan cara yang mendidik. Dan ketika anak ini bisa melakukan perilaku yang baik, kita juga bisa memberikan reward, entah itu kita memberikan senyuman atau reward yang lain yang bisa meningkatkan kemampuan sang anak ini untuk menjadi lebih baik lagi di dalam berperilaku. Untuk solusi yang kedua yaitu menjelaskan kepada anak masalah yang akan timbul. Seperti kalau anak sering mengusiri teman-temannya, kita harus bisa menasehati kalau sikapnya itu kurang baik. Karena kalau sikap itu terus-menerus akan dilakukan kepada teman-temannya, dia tidak mempunyai teman karena keusilan dia yang mengganggu teman-temannya. Jadi kita harus selalu mengingatkan tentang perilaku-perilaku yang tidak baik itu selalu berdampak yang tidak baik pula kepada sang anak tersebut. Solusi yang ketiga yaitu menyalurkan energi yang berlebih pada hal yang positif, seperti ketika anak ini selalu berkelahi di dalam kelas, kita bisa menyalurkan energi yang positif seperti dileskan ke tempat karate atau pencak silat yang bisa lebih meningkatkan bakat si anak tersebut. Solusi yang keempat yaitu mengatasi perilaku agresif anak. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu menghadapi sikap anak dengan tegas tanpa kekerasan fisik. Yang kedua yaitu memberi anak peringatan sesering mungkin. Yang ketiga yaitu memberitahu perilaku akibat dari perilakunya. Dan yang keempat yaitu memberikan hukuman yang jelas dan positif. Solusi yang kelima yaitu mengajarkan sikap sopan santun kepada sang anak. Seperti memberikan keteladanan, sikap kita mencontohkan bagaimana sikap bersopan santun yang baik, memperlakukan anak dengan hormat, memberikan reward ketika anak berbuat baik, dan bisa mengajarkannya dengan dongeng dan permainan yang menarik sehingga anak ini bisa terus berperilaku yang baik. Solusi yang keenam yaitu mengembangkan kemampuan bersosialisasi anak, seperti mengajarkan anak untuk berbagi, mengajarkan anak untuk menunggu giliran, dan memberitahukan kepada anak bahwa pentingnya mempunyai teman yang banyak, dan membiasakan anak untuk menyapa orang-orang yang ditemuinya. Dan solusi yang terakhir dari saya yaitu kita harus mengingat bahwasanya anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai guru maupun orang tua, kita harus selalu membimbingnya, kita harus selalu sabar, dan jangan lupa kita juga harus sering mendoakan supaya anak itu bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah, mempunyai perilaku yang baik, baik itu kepada teman maupun kepada guru, orang tua, dan baik untuk segalanya. Kita harus selalu membimbingnya agar kelak anak ini bisa menjadi anak yang sukses dan anak yang baik dalam berperilaku. Demikian yang dapat saya sampaikan pembahasan mengenai anak hiperaktif. Intinya yaitu kita sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua, kita harus membimbing anak, terutama anak masih tingkat SD, karena tingkah laku anak SD itu masih tahap wajar. Mereka belum tahu yang benar dan yang salah. Jadi kita sebagai orang dewasa yang ada di dekatnya, kita harus selalu membimbingnya agar menjadi anak yang berperilaku yang baik dan kelak menjadi anak yang bisa dibanggakan. Kita harus selalu membimbing
dan tak lupa untuk selalu mendoakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka videonya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.